Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Ade Samroh Mursidah, kelas 3B Pi'awud Institut Agama Islam Darussalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Belajar dalam Pembelajaran Matematika untuk memenuhi mata kuliah matematika anak usia dini. Adapun teori belajar yang pertama akan saya bahas yaitu yang mendukung pembelajaran matematika pendidikan anak usia dini. Yang pertama, menurut teori belajar menurut Brunner. Brunner mengungkapkan bahwa pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar siswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan kemampuan baru. Ada 4 ide Brunner dalam proses pendidikan, meliputi yang pertama, mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Yang kedua, kesiapan siswa untuk belajar. Yang ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan. Yang keempat, motivasi dengan keinginan belajar siswa. Adapun dari pembahasan yang keempat barusan, Brunner menegaskan bahwa mata pelajaran apapun dapat diajarkan secara efektif dengan kejujuran intelektual kepada anak. Bahkan dalam tahap perkembangan manapun, berdasarkan uraian tersebut, dalam proses belajar pada teori belajar Brunner terdapat 3 tahap, yaitu informasi, transformasi, dan evaluasi. Lama tidaknya masing-masing tahap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain banyak informasi, motivasi, dan minat siswa tersebut. Selain itu juga, Brunner membagi proses teori kognitif menjadi 3 tahap, yakni tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Adapun tahap enaktif yaitu melalui tindakan yang bersifat manipulatif. Jadi dengan cara ini seseorang mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Misalnya seorang anak yang secara enaktif mengetahui bagaimana mengendarai sepeda. Bisa nggak kalau mengayuh sepeda dengan jarak yang contohnya setengah kilometer contohnya, atau yang pertama mungkin baru berapa meter gitu ya jadi awalnya. Yang kedua yaitu ikonik. Cara penyajian ikonik didasarkan atas pikiran internal, yaitu penyajian ikonik tertinggi pada umumnya dijumpai pada anak-anak berusia 5 tahun sampai 7 tahun, yaitu periode waktu anak sangat tergantung pada pengindraannya sendiri. Yang ketiga itu simbolik. Penyajian simbolik menggunakan kata-kata atau bahasa, sehingga penyajian simbolik ini dibuktikan oleh kemampuan seseorang lebih memperhatikan proposisi atau penyataan daripada objek-objek. Adapun selanjutnya ada 4 dalil-dalil yang berkaitan dengan pengajaran matematika. Yang pertama, dalil konstruksi atau penyusunan. Dalil ini menyatakan bahwa cara terbaik bagi siswa untuk mulai belajar konsep dan prinsip di dalam matematika adalah dengan mengkonstruksikan
menginstruksikan konsep dan prinsip tersebut. Adapun selanjutnya itu dalil notasi. Dalil ini mengungkapkan bahwa konstruksi atau penyajian awal dapat dibuat lebih sederhana secara kognitif dan dapat dipahami lebih baik oleh siswa. Selanjutnya dalil kekontrasan dan variasi. Dalil ini menyatakan bahwa prosedur belajar gagasan matematika yang berjalan dari konkret ke abstrak harus disertakan pengontrasan dan keanekaragaman. Sehingga dalam pembelajaran matematika ini dalam dalil pengontrasan dan variasi untuk supaya lebih jelas lagi. Contohnya seperti yang digambarkan tidak selalu tegak untuk sisi miringnya seperti dalam segitiga siku-siku gitu ya, maksud saya. Adapun untuk selanjutnya dalil konektivitas atau pengaitan. Dalil ini menyatakan di dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan erat. Untuk selanjutnya yaitu teori belajar menurut Piaget. Adapun teori belajar menurut Piaget ini bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Teori pengembangan Piaget mewakili konstruktivisme yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem pemahaman melalui pengalaman-pengalaman untuk menunjukkan struktur kognitif yang mendasari pola-pola tingkah laku yang terorganisir. Piaget menggunakan istilah skema, struktur kognitif, dan adaptasi atau struktur fungsional. Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensorik motorik untuk usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensoriomotorik menurut Piaget dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Jadi selama periode ini anak mengatur alamnya dengan indera sensorik dan tindakannya motorik serta persepsinya yang sederhana. Selanjutnya yaitu tahap pra-operasional yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini pemikiran atau pra-operasional dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan terhadap objek-objek. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Ciri-ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan logika yang memadai. Dan yang terakhir yaitu tahap operasi formal, yaitu usia 11 sampai dewasa. Dalam
tahap terakhir perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah diperoleh kemampuan berpikir secara abstrak, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Mungkin itu teori belajar menurut Piaget. Adapun teori belajar menurut Van Hele, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Adapun Van Hele menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau visualisasi. Pada tahap ini, siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, bentuk segitiga, bentuk persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Adapun yang kedua yaitu tahap analisis. Tahap analisis ini bila ada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari bangun-bangun geometri, tidak demikian pada tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Jadi pada tahap ini anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri seperti pada sebuah kubus. Banyak sisinya ada 6 buah. Sedangkan banyak rusuknya ada 12. Itu mungkin tahap analisis. Adapun selanjutnya yaitu tahap pengurutan. Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat lagi dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun geometri beserta sifat-sifatnya. Maka pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui bangunan yang terkait antara satu bangunan geometri dengan geometri yang lainnya. Seperti kalau dilihat siswa sudah mengetahui jajaran genjang, itu diantaranya. Ataupun untuk yang untuk anak usia dini seperti bentuk kubus, balok, layang-layang ataupun ya. Mungkin itu tahap pengurutan. Selanjutnya yaitu tahap dedukasi. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami dedukasi, yaitu mengambil kesimpulan secara dedukatif. Karena matematika seperti kita ketahui dedukatif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema dan lain-lain, yaitu dengan cara dedukatif. Sebagai contoh, untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam jajaran genjang, nah itu secara dedukatif. Adapun selanjutnya yaitu tahap akurasi. Tahap ini perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Nah, mungkin itu teori menurut Van Hele. Selanjutnya
yaitu alasan mengapa harus mengacu pada teori di atas. Secara teoritis, berdasarkan perkembangannya, anak dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi dan mereka merasa aman dan nyaman secara psikologis. Pengetahuan fisik dan logika matematika tergantung pada masing-masing pihak dan dipelajari secara bersama. Adapun mengapa harus mengacu pada teori di atas? Karena yang pertama, teori belajar Brunner dalam teorinya perkembangan belajar, Jerome Brunner menekankan proses belajar menggunakan model, yaitu individu yang mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, agar proses tersebut yang terekam dalam pikirannya dengan cara sendiri. Nah, contoh secara simbol yaitu 1 ditambah 2 sama dengan bla bla bla, atau 1 apel ditambah 2 apel sama dengan titik-titik apel. Itu teori dari Brunner. Yang kedua dari teori belajar Jean Piaget. Pada dasarnya siswa pendidikan anak usia dini 5-6 tahun. Siswa pada saat ini berpikir logika didasarkan pada manipulasi fisik benda-benda konkret atau simbolik. Misalnya untuk memahami konsep tentang jeruk, maka perlu dinyatakan benda jeruk atau buah jeruk, sehingga oleh anak tersebut terlihat, oh ini jeruknya 1, ditambah ini jeruknya 2, jadi dia akan lebih jelas memahaminya. Adapun teori belajar Van Haele, dia adalah seorang pengajar matematika di Belanda dan telah mengadakan pendidikan di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Penelitian Van Haele ditulis dalam disertasinya pada tahun 1954 yang melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri, seperti dalam tahapan pengenalan bagi siswa anak taman kanak-kanak, pengenalan bola, bentuk kubus, lingkaran, persegi. Untuk anak-anak itu akan lebih cepat mengetahuinya karena bentuk yang langsung nyata bisa langsung dipahaminya. Adapun selanjutnya yaitu teori yang cocok dengan pembelajaran matematika pada anak usia dini. Adapun teori pembelajaran matematika untuk anak usia dini yang cocok menurut pendapat saya yaitu teori belajar Piaget. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Piaget, tahapan pendidikan anak usia dini termasuk dalam tahapan pra-operasional atau usia 2-7 tahun. Karena pada masa ini, masa anak-anak usia tersebut termasuk masa golden age ya. Sehingga di sana anak-anak akan lebih cepat akan lebih cepat memahaminya akan dengan dikasih suatu rangsangan. Adapun selanjutnya yaitu kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mental anak. Anak usia 4-6 tahun berada pada tahap pra-operasional konkret, yaitu tahap persiapan ke arah pengorganisasian pekerjaan
yang konkret dan berpikir rasional, di mana anak mampu mempertimbangkan tentang besar, bentuk, dan benda-benda didasarkan pada interpretasi dan pengalamannya. Dari teori ini yaitu pada anak usia dini harus diberi banyak kesempatan untuk mengoptimalkan mereka, termasuk perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif dapat difasilitasi perkembangannya melalui pengajaran matematika untuk anak usia dini. Pengajaran matematika untuk anak usia dini ini perlu dipertimbangkan berbagai hal, melalui kegiatan bermain, terus pelibatan objek langsung yang konkret ya, atau gambar, serta integrasi materi matematika melalui fisik seperti berhitung sambil melangkah atau engklek ya upama bahasa ini supaya pelajaran matematika tidak memberikan beban yang lebih berat bagi anak-anak. Jadi sangat lebih penting pembelajaran matematika diberikan pada anak usia dini. Oleh karena itu bagi orang tuanya harus lebih aktif lagi dikarenakan harus membimbing anak-anak. Mungkin itu pembahasan dari saya. Terakhir, mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada teman-teman yang mau bertanya nanti dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.